Kalau mau beli motor second itu sedikit kurangnya atau kita tuh sedikit-sedikit harus paham mengenai motor itu sendiri. Kebanyakan orang kurang paham. Pahamnya tentang cuman cc. Oh, semakin gede cc, Semakin gede semakin kenceng. padahal nggak mesti. Nggak mesti. Bahkan cc yang sama itu sebenarnya beda itu motor. Pribadi sendiri sih saya kalau ngecek motor nih, kalau ngecek motor anak pakai digas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MBD TV dimanapun Anda berada? Kembali kita bertemu di obrolan santai, bincang otomotif yang nyantri, yang ke bengkel. Menjadi santri tidak menghalangi seseorang itu untuk berkreativitas, untuk menghidupkan passion dia, tentunya passion yang bisa menghasilkan uang. Nah, kebetulan di samping kita, bukan kebetulan, rutinnya adalah Mas Irham, salah satu santri rumah Tahfidz MPD, pemerhati dan kalau boleh saya katakan pemerhati atau penggiat ya. Pemerhati otomotif khususnya sepeda motor ya roda 2. Kita sudah di episode yang ketiga ini. Episode yang ketiga ini masalah yang mau kita angkat nih Mas Irham ini. Saya nih misal nih ya, atau ada netizen atau ada viewer dari MBD TV itu nanya, baiknya kalau saya mau memiliki sepeda motor baru atau second? Kalau baru apa pertimbangannya? Kalau second motor bekas apa pertimbangannya? Dan saya yakin permasalahan seperti ini selalu menjadi dilema ya, terutama bagi teman-teman yang mungkin dananya kentang, ya kena tanggung. Mau beli baru ngepres, nanti bisa beli motor nggak bisa bayar kontrakan. Mau beli mokas, motor bekas, motor bekas, khawatir nanti malah bredel. Banyak yang harus diperbaiki, akhirnya harganya sama kayak motor baru. Nah, untuk lebih jelas dan detailnya, kita tanya aja Mas Irham. Gimana Mas Irham tanggapannya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Ustaz di sini. Masya Allah. Masya Allah. Udah, ini ya di episode ketiga nih sekarang ya. Episode ketiga. Mengenai tentang mau beli motor baru atau bekas ini mungkin kita bagi dua dulu ya. Kita bagi dua. Mungkin pertimbangan pertama, mungkin pertimbangan di dana nih. Maksudnya pertimbangan di motor bekas dulu. Yang pertama kali mungkin dana sih. Menyesuaikan dana. Tentu mungkin bagi sebagian orang ini menjadi pilihan ya untuk membeli motor bekas. Tapi ya yang pertama kali ini kita lihat pertama kali mungkin dananya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi mungkin yang saya Irham maksud sendiri tuh kayak mungkin kita punya budget 10 juta. Ya kita beli motor mungkin di bawah 10 juta. 9, atau mungkin 8 gitu. Itu sisanya tuh untuk apa itu? Nah, itu nanti untuk spare ketika ada trouble. Jaga-jaga istilahnya. Jadi pertimbangannya untuk pertama kali yaitu dana. Dana itu kita sediakan lebih dari harga motor. Contoh, kita ingin membeli motor bebek nih. Motor Honda Supra misalkan. Misal di harga kira-kira kisaran mungkin di pasaran sekarang 7 ya. So, kalau Supra 2017-an kayaknya masih 10. Ya, masih 10 ya. Mungkin berarti kita menyediakan sekitar 11 atau 12 gitu. Kalau nggak bisa menyediakan lebih, berarti tahunnya dikurangi. Itu pertama kali dananya kita sesuaikan dengan budget. Terus yang pertama kali setelah itu kita yang mestinya sih sedikit demi sedikit gitu melek mesin. Mau nggak mau. Kalau mau beli motor second itu sedikit kurangnya atau kita tuh sedikit-sedikit harus paham mengenai motor itu sendiri. Jadi khawatirnya ketika kita beli motor second itu kalau ya yang namanya motor second bekas orang kita nggak tahu nih. Iya, jadi makainya gimana, kemana aja atau bekas jatuh. Ini kalau nggak tahu bahaya. Ini bahaya. Jadi melek mesin di sini juga termasuk tahu karakter mesin itu sendiri. Kan ada mesin motor kan macam-macam nih kegunaannya. Ada yang untuk harian, ada yang untuk
mungkin jauh. jalan jauh, touring, ada yang mungkin senang kebut-kebutan. Nah, itu ada nih karakter-karakter mesin. Nah, itu bisa disesuaikan. Nah, ini nih yang mungkin agak kebanyakan orang kurang paham. Pahamnya tentang cuman CC. Oh, semakin gede CC, Semakin gede semakin kenceng. padahal nggak mesti. Nggak mesti, bahkan CC yang sama itu sebenarnya beda itu motor. Jadi kalau motor itu ada 3 bagian besar nih, Sat. Jadi motor itu karakternya ada 3. Pertama overbore, yang kedua over square. Yang pertama overbore, yang kedua overstroke, yang ketiga over square. Nah, maksudnya apa ini? Nah, jadi ini Saya yang juga nggak menentukan. tahu lah ya. Nah, ini Nggak tahu, saya juga nggak tahu ini apa ya? Kalau kita taunya motor itu 110. Tapi 110-nya Honda dengan 110-nya Suzuki beda. 110-nya Suzuki dengan 110-nya Kawasaki itu beda. Beda. Itu Karena ya. beda tipe mesin. Karena tipenya itu 3 tadi. Pertama overbore. Overbore itu dia diameter piston lebih besar daripada langkah piston. Otomatis sifat mesinnya. Otomatis sifat mesinnya itu lebih dapat ke tarikan awal. Oh, akselerasi awal gitu ya. Jadi kalau di Akselerasi lampu awalnya merah dia hilang. Iya. Tapi sampai segitu aja. Nafasnya cenderung pendek biasanya. Iya, Tapi untuk mengejar top speed, dia top speednya di awal. Maksudnya karena tarikan tadi. Iya, jadi mencapai 100 km per jam lebih cepat. Lebih cepat. Tapi mentok aja di situ. Iya, mentok aja di situ nggak nambah. Oke, yang kedua. Yang kedua dia overstroke. Overstroke itu piston itu lebih panjang daripada diameter piston. Sifat mesinnya. Sifat mesinnya kalau kita mungkin ya udah terkenal kayak Honda Karisma, Supra. Dia biasanya awalnya lambat. tarikannya Jelas. jarikannya kelemer, kalau orang Jawa bilang kelemer di awal. Geter-geter gitu ya. Geter-geter, tapi dia kalau udah tarikan di atas enak banget kayaknya. Betul. Saya sebagai pengguna saya akuin itu. Jadi kalau di lampu merah, wih, gue ketinggalan. Santai. Nanti masuk gigi 4 kejar itu. Iya kayak gitu. Terus kalau yang paling nyaman sih sebenarnya over square. Rata-rata dia. Over square itu si tinggi stang piston dan diameter piston itu sama. Itu cenderung motor nyaman biasanya. Itu dipakai di motor-motor biasanya, contohnya CB150R. Itu enak buat harian, enak buat touring biasanya kayak gitu. Nah, kalau untuk yang sebenarnya kalau overstroke malah dia enak buat touring biasanya karena langkahnya panjang. Langkahnya panjang. Ya. Jadi karena dia kenanya di putaran tinggi terus. Nah, itu tadi mungkin nih, teman-teman, ya. Apa namanya? Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita mungkin beli motornya ini jarak ke kampus nih jauh atau pendek nih kayaknya. Kalau jarak pendek ya, sesuaikan atau mau biar cepet sampai ke kampus. Oh iya. Atau tentunya kalau yang senang touring, naik gunung beda lagi. Beda lagi. Tentunya di jalan harus menghormati satu sama lain ya. Gini nih, putaran awal sama putaran atas ini. Jadi istilahnya torsi sama horsepower. Bisa nggak saya analogikan seperti itu? Iya, itu bisa. Gitu. Kalau yang menang horsepower, dia top speednya menang. Tapi torsinya kalah. Iya. Kalau yang menang torsi, top speednya yang kalah. Jadi kayak gitu. Kalau di gambaran Medan ini, yang menang torsi biasanya jalan nanjak enak. Iya. Betul ya. Betul, karena contoh ya. Ninja Kips. Nah, yang 2 tak nih. Yang ngasep, jalan lurus lawan Mega Pro jelas menang. Iya, jelas menang. Tapi jalannya ekstrim, yang menang Mega Pro-nya. Mega Pro. Iya kayak gitu. Jadi teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Oh, saya cocoknya mesinnya sifatnya karakter yang seperti ini. Oke, selanjutnya ya, pertama tadi tentang dananya, terus sedikit melek mesinnya itu. Yang kedua mungkin dari selanjutnya itu dari segi kondisinya. Kondisi motor itu sendiri. Jadi mungkin terlihat lah motornya itu bekas jatuh atau enggak, kan mungkin ya kalau kita orang awam pasti lihat lah itu motornya lecet, bodinya lecet. Tapi kan bodi kan bisa menipu nih. Ya, ada yang di steeringnya, ada yang di spet ya. Nah, tadi sepet oleh istilahnya disepet. Waduh, ini mulus loh. Nah, gimana cara kita tahu minimal dasar-dasarnya lah. Ini motor bekas kecelakaan itu gimana? Dari depan, caranya gimana? Tentunya kalau motor itu habis jatuh pasti ada tanda-tandanya. Kita langkah awalnya itu kita standar 2 tuh motor. Oh, di standar 2. Standar 2. Motor stang kita luruskan. Nah, kita lihat dari 4 sisi.
dari belakang, dari depan, dari kanan, dari kiri. Nah, itu simetris atau enggak? Itu biasanya terlihat kalau motor sudah pernah mungkin ban depan sama ban belakang agak menceng, atau mungkin kalau dari samping dia stangnya kok tinggi sebelah gitu. Wah, itu pernah jatuh. Itu pernah jatuh. Kalau belum kalau nggak dibenerin loh, itu pasti kelihatan. Kalau misalnya sudah simetris nih, bannya sudah standar, sudah kita naikkan standar 2 nih, standar 2. Nah, cara ngeceknya nih, ini kaki depannya sudah pernah kena atau apa, itu gimana? Kalau itu mungkin lebih ke feel-nya ya waktu bawa. Oh, waktu bawa gitu ya. Waktu bawa nanti nggak stabil. Kalau pribadi sendiri sih, saya kalau ngecek motor nih, kalau ngecek motor anak pakai digas lepas stang. Kalau dia tetap lurus, Kak dia enak bawanya, stabil. Nah, ini motor enak, masih center. artinya dia tidak masih menyimpang ke kiri, dia tidak menyimpang ke kanan, tetap stabil lurus, berarti ini motor aman lah. Tapi dilakukan hanya yang udah terbiasa ya. Jangan asal nanti. Jangan yang baru belajar ya. Nanti Beli dipraktekin. kagak ganti ya nanti. Iya, ganti. Itu. Oke. Terus yang selanjutnya yang perlu diperhatikan saat membeli motor second, yang jelas surat-suratnya. Nah, keabsahan, legalitas. Nah, ini STNK. Kak, tentu STNK, BPKB yang perlu diperhatikan, yang harus diperhatikan itu nomor rangka, nomor mesin. Itu wajib. Oh, noka nosin, kalau orang nyingkatnya noka nosin. Noka nosin itu wajib. Noka itu ya di body ya, di rangkanya. Di rangka. Ya mungkin kalau kita sendiri pun nggak hafal tempatnya di mana, tapi kita mungkin bisa searching dulu letak nomor rangka motor Vario, letak motor Noka motor apa gitu. Kita cari dulu, oh letaknya di sini. Kita lihat nih. Biasanya kebanyakan di bawah jok. Iya betul, di bawah jok. Di bawah jok. Nah, kita itu cocokkan BPKB, STNK, dan yang tertera di motornya, di besinya. Itu di besi kalau rangka. cocok berarti ini ada sesuatu pada motor tembakan berarti. Tembakan itu ngaruhnya ini ngeri, karena kalau kita cek fisik di polisi, Samsat, nah otomatis motornya disita, kita nggak tahu apa-apa loh, motornya disita gitu. Waduh, naas bener ya. Iya, kasihan kan udah nabungnya lama, giliran dapat makanya sebentar disita. disita. Nah, dan polisi nggak mau tahu itu. Iya, itu kan karena motor nggak legal gitu ya, nggak legal, jadi disita pasti. Itu jadi surat menyurat itu, surat STNK BPKB wajib ada dan dipastikan nomornya sama. Kan bisa jadi juga mesin, apalagi mesin dengan motor yang sama kan dudukannya juga sama, diganti juga bisa aja gitu. Iya. Itu keabsahan ya. Jadi ya. Dan saya juga banyak lihat kok di perempatan jalanan di Jogja itu, jangan mau beli motor tanpa surat-surat yang lengkap. STNK, BPKB. Ya, misalnya gini, ada orang kita tanya, suratnya ada Pak? ST only. Ini ada istilah-istilah ya. Nah, ini teman-teman ya yang pengen beli motor second, ada istilah-istilah yang dipakai oleh para penjual. Itu ada kode-kode nih. Es teh manis. Es teh manis itu artinya hanya STNK saja. BPKB-nya nggak ada. Bisa jadi sedang disekolahkan. Iya, itu bahaya itu. Nah, itu bahaya loh teman-teman. Ada yang YP. YP itu apa itu? Yatim piatu. Masya Allah, berarti STNK nggak ada, BPKB nggak ada. Iya, biasanya motor murah-meriah YP gitu kan. Iya, YP itu yatim piatu. Yatim piatu. Saya juga baru tahu kalau YP ini. Kalau ST saya udah lama tahu, STNK doang. YP itu yatim piatu, nggak ada apa-apanya. Itu motor pengaritan. Kalau misalnya nih BPKB tok yang ada. Jadi misalnya kasih kita nama BPKB. BPKB masih aman. Yang penting mesin nomor Noka nosinnya tuh ada. Tinggal urus. Tinggal usur keterangan. Nah, kalau nggak mau ribet, kita banyak lah di Jogja ini biro gitu. Iya. Itu tinggal terima jadi. Kalau ada BPKB lebih murah harganya ya? Ya, lebih murah ngurus. Ya kalau yang jelas lebih murah ngurus sendiri. Cuman ribet. Jadi teman-teman jangan tertipu harga murah motor ya. Pastikan kondisi mesinnya aman, kondisi bodinya aman, kelistrikan aman, keabsahan, surat-surat aman. Nah, mungkin sedikit tips itu kalau nggak tahu ya, nggak tahu sama sekali itu ada beberapa orang gini. Ketika mau beli motor, Pak saya cek jalan ya gitu. Dicek jalan tapi dia ternyata mampir bengkel. Oh, minta ngecekin mekanik gitu. Itu ya sah-sah aja sih. Cuman ya itu emang mencari aman. Bagusnya sih tahu sendiri. Kita agak kita sedikit demi sedikit tahu lah kalau sebelum membeli motor itu plus minusnya apa. Betul. Kalau mungkin kalau
kayak gitu tadi ya. Itu kita cari aman, tapi kalau yang punya tahu menyinggung. Tersinggung. Tersinggung. Atau cara lebih baik kita ngajak orang yang Paham. kita Nah, bayar. itu lebih Bayar, lebih kan? sopan. Nah, lebih sopan. Iya, Kita enak minta bantuan, dia juga enak nolong kita, ya kan? Iya. Nah, teman-teman kita yang tahu otomotif, kamu tak kasih 100.000. Kalau motor masih murah ya, 100 sampai 500. Kalau mobil kan udah di atas itu. Di atas itu ya. 200.000, pokoknya jadi nggak jadi saya bayar. Nah, Itu lebih enak ya lebih kan? enak gitu. Nah, jadi bawa orang yang paham otomotif. Kira-kira itu dulu ya yang untuk motor second ya. Iya, itu Tips terus untuk beli motor second. yang terakhir tadi kita butuh spare dana untuk barangkali nih kita targetnya motor-motor yang murah. Otomatis motor-motor murah itu umurnya udah tua. Kilometer udah panjang. Wah, udah muter Iya, speedometernya. udah muter dia. Udah tawaf sekali deh. Ya itu pasti sedikit banyaknya kita adalah spare dana untuk biar motor ini dipakai enak lagi. Kayak baru tuh bisa itu motor dibikin istimewa tuh bisa. Walaupun mungkin bodinya jelek, tapi engine-nya serasa baru. Nah, itu intinya rasa mesinnya itu dipakai nggak rewel, di jalan jauh enak gitu. Iya, digas jamba, di rem mandek. Iya, itu yang intinya. Iya. Ada spare dana ya teman-teman. Jadi jangan memaksakan kalau dana cuma 5 juta, dipaksakan motor 5 juta. Harus ada lebihnya. Soalnya apalagi motor matic. Motor matic kan nggak kelihatan. Maksudnya nggak kelihatan kalau motor kopling atau motor bebek kelihatannya rantainya kendor, gearnya lancip. Kalau matic kan di dalam box semua nih. Nah, kalau matic itu Hidden dia. otomatis itu tuh ada bagian roller, ada bagian strength, puli. Nah, itu macam-macam. Itu kalau kena itu minimal itu 500 sampai 800 untuk biar motor itu enak lagi. Iya. Ini ada pernah ya, saya pernah dengar gitu. Cara ngecek motor matic terutama ya, itu masih lumayan bagus rollernya itu dengan mesinnya mati terus kita mundurkan. Kalau bunyinya halus itu masih bagus. Tapi kalau udah kayak ada seperti gesekan, bunyi gesekan. Istilah-istilahnya lakar bambu atau kalau bahasa ini apa? Kalau Ana sendiri nyebutnya itu lakar driven. Lakar driven. Dia kan ada as penghubung dari puli belakang ke gardan. Nah, itu yang biasa yang sering kena itu. Kalau roller cenderung bukan di bagian belakangnya, cuman kalau roller tuh biasanya nggak bisa top speed kalau udah kena. Oh iya. Sudah di pol, motor udah ngeden, kecepatannya masih 50. Sudah tunduk-tunduk, iya kan? Iya. Tapi nggak lari motornya. Iya, itu bagian roller kalau matic. Kalau yang tadi di standar 2 kita muterkan ban terus ada bunyi dan kasar banget bunyinya. Dan kasar itu yang kena antara tadi lakernya itu atau di bagian gardan. Dan kalau ganti harganya lumayan. Luar biasa itu. Iya. Oke. Nah, itu perhatian ya buat teman-teman ya, pertimbangan. Pertimbangannya tadi dana, agak terus bisa ya sedikitnya melek mesin, surat surat-surat aman, yang keempat spare dana untuk motor itu ya. Iya. Biar rasanya enak. Nah, terakhir nih Mas Irham. Kalau akhirnya milih motor baru. Iya. Iya kan? Apa pertimbangan utamanya deh? Singkat aja kita. Motor baru kan kayaknya. Kalau motor baru lebih cepet ya, karena ya jelas produknya baru, belum pernah dipakai. Satu saya pertimbangan kayaknya cuma harga ya. Harga. Yang jelas jangan sampai buat kantong kita bolong. Bisa beli motor nggak bisa beli bensinnya. Nah itu dia. Punya motor tapi nggak punya mantol. Ya, punya motor nggak punya mantol. Orang punya motor baru tapi nggak bisa beli mantol. Nggak bisa beli helm. Nggak bisa beli helm. Soalnya habis duitnya. Apalagi kalau beli motornya ngutang dan riba. Nah itu bahaya. Kan ini jelas ya. Ngeri banget. Al-Quran sudah melarang. Allah akan berarti ngajak perang nih ya kan, orang yang riba berarti ngajak perang gitu. Jadi jangan sampai saking pengennya motor baru terus ngeri banget. Iya. Ya. Jangan sampai uangnya cukup buat uang muka nih. Mending agak sabar sedikit, cari yang second mah lebih aman. Iya, misalnya udah dipakai 2 tahun kan masih baru masih lah enak, ya kan. masih 2 enak. tahun setahun kan masih baru daripada paksain ngutang. Apalagi ngutangnya riba ya. Nah, itu bincang-bincang ringan kita dengan Mas Irham selaku Satriul Matafid sekaligus montir ngebengkel, yang teman-teman di sini juga banyak kok ya, yang di Bogor banyak yang memanfaatkan jasa Mas Irham untuk memperbaiki motor-motor mereka. Dan insya Allah harganya bersahabat.
Iya, sahabat. Ini sekaligus promo ya ke teman-teman sekitaran Jogja, terutama sekitaran Sleman, itu bisa mampir ke asrama Rumah Tahfidz MPD, tentunya di luar jam kerja Mas Hiram ya. Kalau bisa weekend yang agak salah ya. Iya. Sabtu Iya, siang sore Sabtu, atau hari Ahad. Kalau iya. mau pengecekan motor, ya kalau untuk ngecek doang ada biayanya ringan. Kalau untuk sampai memperbaiki tentu ada biayanya lagi. Ya, Allahu taala barakallahu fiik. Stay tune terus di channel kita MPD TV dan jangan lupa untuk senantiasa memberikan doa-doa terbaik untuk santri-santri penghafal Al-Qur'an di Rumah Tahfidz MPD, dan kami senantiasa berterima kasih dan bersyukur atas karunia Allah kepada kami, dan jazakumullah khairan kepada segenap donatur yang telah menginfakkan hartanya terbaik untuk kemajuan pendidikan di Yayasan Penggung Kampung Hijrah, khususnya Rumah Tahfidz Masjid Pengundalangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.